sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk menindaklanjuti hasil musyawarah kita yang kemarin. Dan alhamdulillah sekarang kita akan mendetilkan segala apa yang kita bicarakan kemarin. Dan tanpa pula kita aturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu panitia dan penguji dan pendamping, kemarin kan sudah berbincang-bincang dengan Pak Kepala, termasuk ini sebagai humas dengan Ibu Wakur dan yang sebagai koordinator, menceritakan apa yang kita bicarakan kemarin. Sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk rapat mungkin paling lambat setengah jam, namun hampir 3 jam kemarin itu. Jadi alhamdulillah masukan-masukan kita kemarin itu alhamdulillah diterima dengan baik sama Pak Kepala, dan memang harus seperti itu. Jadi ada pengembangan istilahnya kan. Jadi tidak mungkin hanya teorinya saja sudah dihafal, namun praktiknya tidak ada begitu kan. Jadi itu yang disampaikan sama Pak Humas, dan alhamdulillah seperti apa yang disampaikan tadi sama Pak Humas, memang itu adanya dari Bapak Kepala. Jadi sekarang kita itu teknisnya bagaimana kita, karena semua kita dilibatkan untuk menjadi tim penguji, bahkan kita memanfaatkan teman kita di DU juga sebagai kegiatan ini konsumsi juga ya, termasuk yang lain-lain. Jadi semua kita terlibat baik dari segi kependidikan atau pendidik ataupun pendidikan. Jadi teknisnya kita, karena yang kelompok A sebenarnya hari Sabtu, kelompok B hari Senin, namun ditambah juga dengan jumlah kita untuk tim penguji itu tadinya 3 orang bertambah menjadi 10 orang setiap kelompok. Jadi kelompok 1 itu bagian rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu dengan praktik wudhu, supaya tidak kita kalam kabut. Di bagian A itu harus tetap berada di bagian jeding di musala kita itu. Tadi sudah saya hitung itu jumlahnya 17 di sana. Tapi kalau kita akan gunakan tanpa ada selang itu kayaknya agak mepet. Mungkin di sana jaraknya satu selang kayaknya kita gunakan seperti itu. Berarti 8 orang di sana atau 9 orang. Nanti sengkapnya nanti kita pakai di depan nih lobby saya bilang, depan kelas 71 itu kan ada juga di sana tempat berduduk. Jadi nanti kami akan siapkan kursi supaya Bapak Ibu guru tim penguji tidak capek untuk berdiri. Setiap kelompok A 5 kursi, kelompok B 5 kursi nanti kami akan siapkan. Namun nanti anak-anak kita akan dipanggil sama pendampingnya masing-masing, dan nanti kalau dia sudah selesai akan melaporkan dirinya lagi kepada pendamping supaya dia akan bisa masuk ke bagian B dan C di kelasnya masing-masing. Dan anak-anak kita begitu selesai di bagian A, dia harus tetap berada di depan kelasnya masing-masing, karena nanti kelompok A dan kelompok B itu berada di dalam kelas masing-masing. Sepertinya kita menerima atau menguji anak-anak kita murid baru dulu. Jadi nanti supaya tidak, terutama ini yang pendamping tidak akan susah untuk mengaturnya.
Jadi kita tetap berada yang bagian B dan C itu berada di dalam kelasnya masing-masing. Ini yang kita akan lakukan. Yang pertama, yang A itu tetap berada di tempat anak-anak kita duduk. Langsung kita akan nilai rukun iman, rukun Islam sampai dia praktik berwuduknya di sana, supaya kita tidak kalang kabut untuk menilainya. Sekaligus sudah di sana, sebelum dia berwuduk kita akan tanya dia bagian rukun iman, rukun Islam, langsung dia praktik wuduknya, langsung kita nilai di sana langsung. Nah, jadi itu yang bagian kelompok A, dan insya Allah kami akan siapkan nanti kursinya juga. Nah, jadi itu yang perlu kita sepakati bersama. Dan teknis penilaian sekarang nanti kami akan minta Bapak Sekretaris, karena dia langsung mencetak itu formatnya. Silakan Pak Sekretaris, teknis penilaian. Dan insya Allah kelas 7-8 diliburkan. Apakah penguji untuk itu dibagi perempuan laki? Nah, jadi makanya tadi kita awali dengan anak-anak kita itu dia sudah ada kelompok 1, kelompok A, kelompok B. Sudah dia tahu dirinya di mana, dia kelompok A atau kelompok B-nya anak-anak kita. Nanti kita atur. Nanti Pak Sekretaris dulu yang dulu ya, bagaimana bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi gara-gara di Seraka malah ternyata nggak ada nama. Di Seraka pun disebut nama sebenarnya. Sila, ada pertanyaan? Mami, saya rasa ada pertanyaan wah lelah ini. Masalah wudhu? Apa mau? Cuma pengujinya ini, pengujinya Agurun, aman, halal. Yang A itu berubah jadi B, yang B berubah jadi Masalah apa ya? Tangguh wah. Guru pakai soal itu nasehatnya panitia dari orang guru pakai nomor 4 itu ada iya dari Mufti Desmond. Tidak ada lagi. Karena saya merasa tidak ada pertanyaan yang terlalu ini, kan terlalu apa? Ya sia-sia karena kemarin sudah banyak kita bahas ya Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak ikut rapat kemarin, mungkin yang perlu bertanya. Artinya ada yang mungkin perlu ditanyakan. Bagian sholat, rukun sholat dan praktik dan bacaan sholat, dua itu aja. Yang tiga. nanti kita praktek ngupload. Oh, praktek doang. Ya, ngupload. Oh,
Mekanisme Nggak boleh laptop sih tuh. seperti tahun lalu Bapak Ibu, Sekarang kan. misalnya ada 3 kunci, A, B, C gitu. Sekarang Nanti bisa berbarengan dengan orang yang berbeda. Misalnya anak si A akan diuji oleh penguji A dulu, anak B diuji oleh penguji B, anak C diuji oleh penguji C. Nanti yang mengatur ritme itu adalah itu fungsi pendamping. Kemarin Pak Iwani keberadaan dibilang ada pekerjaan pendamping. Jadi nanti itu kontrolnya pendamping, maka pendamping sudah ada lembar kontrolnya Bapak Ibu. Bahwa misalnya si A tadi dia masuk ke penguji A, akan dicentang oleh pendamping, dia sedang berada di penguji A. Si B berada di penguji B dicentang, penguji C ada di. Jadi kan udah ada 3 tentangan yang beda tempat gitu. Ini tugasnya pendamping. Nanti yang mengarahkan siswa ini kemana, pendamping juga. Misalnya selesai di penguji A, kalau penguji A kan di tempat duduk dia. Nanti akan kembali ke ruang. Jadi sebelum ke sana. Lusa pagi itu anak-anak akan kumpul di kelas masing-masing. Semua yang 40-an orang itu lalu akan diberikan pengarahan oleh pendamping. Intinya bukan pengarahan cara panjang lebar, menentukan misalnya kayak tadi itu siswa A, kamu langsung ke tempat duduk karena dia penguji A duduk. Langsung ke tempat duduk. Nanti setelah selesai kamu balik ke sini, itu diingatkan. Jangan sampai dia ke kantin tidak balik-balik, diingatkan. Kemudian siswa B, kamu langsung ke penguji B. Jangan salah, B-nya siapa gitu, karena kan beda penguji dan tidak ada namanya di B. Karena di ruangan itu akan ada 2 penguji B berdasarkan kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 di kelas itu. Karena kan 4 penguji ada di dalam ruangan. Oke, perlu saya ulangi. Siswa B akan diarahkan oleh pendamping ke penguji B sesuai dengan nama yang ada di pengelompokan itu. Kemudian penguji C juga akan masuk ke penguji C. Nah, yang 3 orang ini kan sudah dicentang oleh pendamping. Bisa saja nanti yang B lebih duluan selesai misalnya pendamping. Maka suruh aja nunggu dulu di situ untuk mendapat giliran ke C misalnya. Yang C ini tukeran misalnya ke B atau bisa juga dioper ke tempat duduk gitu. Intinya pendamping boleh melakukan mana saja intinya. Tidak berarti harus saya tunggu dalam artian di ruangan hanya 1 tunggu selesai baru pindah, enggak seperti itu. Agak lama nanti. Jadi kondisional saja. Nanti kan pendamping duduk di dekat pintu melihat di dalam ruangan seperti apa. Kalau memang sudah si anak itu yang misalnya B sudah selesai ujian BC, tinggal dioper ke A gitu tempat duduk. Ketika dia balik yang dari A tadi itu langsung suruh masuk aja supaya dia tuntas. Selesai. Intinya tadi penguji itu duduk manis. Ya, terima dari ini. Jadi kemarin, mohon maaf yang mengatakan dalam fungsi pendamping, sudah ditegaskan. Sudah ditegaskan oleh Herwandi, peran pendamping itu penting supaya penguji duduk manis. Nah, itulah intinya. Penguji duduk manis dan boleh lagi posisi. Kalau tidak disuruh, tidak ada siswa, dia banyak penguji. Itu kan cuma untuk saya. Kalau dia nanti kelamaan. Jadi itu tugas pendamping, Bapak Ibu, koordinasikan di dalam ruangan, depan kelas sama yang depan duduk. Kemudian untuk penguji B tentang sholat, yang diuji itu sekali lagi rukun sholat harus disebut dulu tuh yang 13 itu. Setelah disebut, nah silakan praktekkan, bisa digelarkan sajadah karena mereka akan sujud. berarti ini niatnya bukan doa. Iya. Nah, boleh bawa mukena, nanti diumumkan Sampai caranya bernyanyi. pakai mukena gitu ya, pakai mukena yang perempuan, pakai mukena. Nanti sekali lagi tahapannya itu pertama suruh sebutkan rukun sholat, yang kedua praktik langsung bacaannya jika hanya gerakan saja. Jadi di situ sekaligus praktik bacaannya. Jadi 2 dapatnya ketika praktik itu, praktiknya dan bacaannya. Kalau kemarin kan kita hampir sepakat hanya bacaan saja. Tapi setelah diskusi panjang, praktik juga penting tanpa dipisah antara praktik dengan bacaan. Jadi satu paket. Ya, satu rakaat saja. Jadi niat, takbir, Fatihah, ruku. Kalau ada yang nanti Bapak Ibu anak kita
Kemarin sudah ada yang konfirmasi itu, Pak saya nggak kunut. Nah itu perlu dimaklumi. Artinya dia nggak pernah menghafalkan kunut gitu. Tapi kalau anak-anak guntur yang bilang nggak kunut suruh pulang. Darah karena guntur di kunut soal. Nah, tanda karena guntur tapi di kunut. Pak kali di sini. Khusus guntur, karena sampai nanti ruku sujud sampai selesai sujud yang kedua langsung tasyahud dan salam. Jadi satu rakaat. Jadi kalau di panduannya itu kemarin sampai sholawat saja Bapak Ibu itu kan tahiyat awal. Nah, kata yang konfirmasi ke sekretaris sebenarnya ada bacaan lanjutannya tapi nggak bisa keprint. Nah, itu jadi di tasyahud itu sampai selesai dan tasyahud akhir gitu. Sholawat Ibrahim plusnya kalau seandainya ada tambahan misalnya doa ya silakan saja tambahan lah doa itu. Oke, silakan ada lagi. Aku dikaji dulu aja. Ya, wujud ada kiran terdahulu bapak kekal menghalapatul lawaris berbeda dengan ini belakangnya ada belum? Nanya, lu ngomong pikiran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aja Bapak Ibu. Yang pertama untuk pembagian tim atau kelompok ini sudah dilaksanakan di grup teacher. Bisa dilihat. Pak Rosid keberatan baru no sekretaris narana di SK ini. Itu apa nih? Ada apa nih? Berarti Bintan itu dapat 2 diambil 1 sama Bintan. Yang penting ada di yang saya itu. Pak Rosid dan Ana sudah dulu. Nanti dia di tengah aja. Masih sudah itu. Gampang gitu deh, gampang. Yang cepat. Oke, lanjut Pak Sekretaris. Yang kedua adalah terkait tentang mohon maaf sebelumnya tentang wudhu tadi itu dia nggak pernah di briefing kalau harus dipisah laki dan perempuan. Jadi yang mohon maaf itu sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah kalau ada terkait kesalahan penulisan kata, misalnya membasuh kedua wajah sampai siku. Mohon maaf yang Malaysia. Mohon maaf yang mohon maaf kedua tangan. Dekatkan wajah dengan siku. Jangan salah ketik. Jadi mohon maaf nih. Tapi sebenarnya ini harusnya sebenarnya seperti kata Pak Baya kemarin kurang aja kita dikasih tahu contekan itu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Yang kurang sopan sebenarnya mengasih kunci jawaban. Saya tahu Bapak Ibu sudah tahu. Itulah kenapa yang sekarang ini tidak ada contekan, tidak ada Bapak Ibu yang dikasih karena Bapak Ibu sudah tahu rukun iman Muslim dan semuanya sudah ada. Jadi tidak ada yang sekarang. Kemarin ada yang pertama itu yang berikan, tapi ada masukan nggak boleh katanya ya sudah. Jadinya bisa kok, insya Allah sudah terpilih orang yang bisa bilang handal-handal itu sudah. Oke, ini terkait penilaian. Yang pertama untuk format A adalah rukun iman, rukun Islam dan wudhu. Untuk rukun iman dan rukun Islam itu penilaiannya sampai 100. Jadi sampai 100. Boleh 50, boleh 100, boleh pokoknya rekannya 0 sampai 100 untuk rukun iman dan rukun Islam. Tapi yang untuk wudhu, nah ini untuk wudhu itu adalah dia kan per item ada satu niat. Ini terkait diskusi kemarin supaya kan 6 sebenarnya rukunnya supaya anak-anak kita itu wudhunya sempurna, makanya sunah-sunahnya ikut. Jadi kalau dia betul di 1 kasih pokoknya rentangnya per item 1 nomor itu adalah 10, maksimalnya 10 sampai pokoknya nanti skor maksimalnya untuk wudhu itu 100. Itu Bapak Ibu, itu yang untuk format A.
Yang kedua untuk bacaan sholat. Sambil cek format Bapak Ibu supaya mungkin ada yang ditanyakan. Untuk sholat ini sama, jadi pertiapkan ada 13 kan? 13. Dia tanya Pak Kiai Sadir sebenarnya ada PS 18 juga katanya, jadi yang 13 aja yang standar katanya. Jadi kita pakai yang 13. Jadi nilai maksimum untuk tiap nomor itu 10. Jadi nanti nggak apa-apa. Nanti diisi aja, yang diisi itu aja nilainya aja, nggak usah dijumlahkan Bapak Ibu. Nanti tugas pendamping itu, biar supaya ada tugasnya pendamping. Bapak keberatan apa pendamping jauh ini? Nanti nilainya aja yang terus, nggak usah ditotalkan, nggak usah dijumlahkan. Sekali lagi, skor maksimal tiap nomor atau tiap item di untuk sholat itu adalah 10 maksimalnya, antara 0 sama 10. Nanti pokoknya tulis saja nanti. Skornya mau 130 itu nanti urusan pendamping. Oke, yang selanjutnya adalah format C. Format C itu adalah nama-nama nabi, nama malaikat, sifat wajib dan perkalian. Ini skor maksimalnya 100 tiap materi 100. Jadi tidak ada masalah, mungkin ini yang paling tidak ada masalah. Skor maksimalnya 100. Oke, yang selanjutnya adalah untuk pendamping. Nah, untuk pendamping yang sudah buatkan mungkin paling banyak administrasinya pendamping. Yang buat 4, pertama nama pemuji di sana lengkap, kedua adalah checklist anak-anak apa yang sudah. Apakah yang duduk sudah? Apakah pokoknya ada 3 ABC itu, kalau sudah kita dicek saja. Sama format penilaian ini, format penilaian. Ada 2 kan, dalam satu kelas ada 2 kelompok. Jadi untuk pendamping, supaya tidak bingung pendamping, nanti pendamping itu adalah merekap semua nilai yang sudah ditulis sama penguji. Menulis nilainya saja Bapak Ibu. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nilainya saja. Tinggal memindahkan nilai yang dari hasil dari penguji ke rekapitulasi, lembar rekap. Itu aja tugasnya. Apakah total nilai rata-ratanya itu tidak usah itu merepotkan, tidak usah ditulis. Nanti kalau nggak salah di ijazah atau di raportnya itu dia otomatis ngisi sendiri rata-ratanya kalau kita ngisi nilai masing-masing materi. Mungkin yang nomor 4 ini untuk pendamping. Mungkin yang cukup tidak rumit sebenarnya yang bagian 4, bagian sholat, karena ada 13 nomor yang dinilai. Jadi khusus nomor 4 Bapak Ibu, khusus format B yang dinilai oleh penguji, nanti Bapak Ibu pendamping merata-ratakan sendiri. Bukan merata-rata, mengkonvertnya menjadi bilangan 100-an. Jangan. Caranya gimana? Caranya mengkonvertnya jadi nilai 100-an itu adalah bukan yang Tugas pendamping nih Pak Iwan ya. tugas pendamping yang khusus bacaan sholat. Tugas pendamping yang untuk yang nomor 4 saja. Nomor 4 itu kan bacaan sholat ada 13 nomor. Nah, supaya jadi 100 tadi ada pertanyaan 130 kan enggak sekali ya 130. Jadi 130 itu kita convert jadi 100. Caranya Bapak Ibu adalah nanti jumlahkan nilai dari dari hasil penguji itu, terus dibagi 1,3 aja supaya Lelah totalnya. baik urusan dia aneh. Pengen baik pendamping mana? Lu atuh nyeger kita. Nanti nanti yang nanti. Jadi tinggal dibagi 1,3 aja. Nanti yang tahu hasilnya desimal berulang, cukup potong sampai 2 angka belakang koma. Nggak usah dibulatkan supaya nggak capek. Semoga bisa dipahami. Insyaallah ya. Insyaallah. Intinya namun bingung pendamping bisa gampang. Kalau 130 begitu tulis balik urusan Budi no. Ya 130.
Nanti totalnya tuh dibagi 1,3 ya. Gampang. Itu aja. Itu aja. Ada lagi Pak Irwan? Tadi dulu Pak Irwan belum selesai. Itu dulu seperti kata Bang. Itu sementara. Sekarang tinggal Bapak Ibu terkaitkan tadi itu. Ada yang ditanyakan tentang Pak Irwan? Tidak, Bu Nina. Ya, saya mau bertanya untuk yang format C. Tadi kan untuk sifat wajib Allah beserta artinya. Untuk nama malaikat apakah juga beserta tugasnya? Iya, ada tugasnya. Itu Yang namanya. perkalian 1 sampai 10 ini kita kasih soalnya acak atau dia langsung disebut dari perkalian 1 satu. Iya. Berbeda Pak Irwan. Kalau 1 sampai 10 lama. Jadi kemarin ditembak aja. Bapak Ibu guru silakan siapkan soal minimal berapa? 10. Sehingga satu soal nilainya 10 gitu, nah total 100. Tapi jangan sama semua, nanti disiapkan misalnya paket A, paket B, paket C gitu. Jadi gampang ini. Supaya nanti Bapak Ibu guru udah salah hitung juga. Silakan disiapkan untuk perkalian 10 soal. Buatkan misalnya 3 paket soal. Paket A dan perkalian 1 sampai, kalau perkalian 1 insya Allah sudah susah lah. Pak Irwan sampai perkalian 11 ya? Makanya saya posnya 11. Perkalian 10 Bapak Ibu. Tapi perkalian 1 sama 10 anggap perkalian paling gampang. Terus gimana Bu Nina? Aman? Oke. Kalau untuk sifat 20 sama mereka aman? Aman. Oke. Ya Pak Irwan? Tidak ada kunci jawaban. Ini berarti Bapak Ibu setuju? Tapi apa deh? Ketiakan. Oh, aku udah ada waktu. Serius. Serius saya. Syekh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umis. Sedikit terkait masalah Niki yang punya format paket C, yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, yang mau minta sama Pak Sekjen Pak Irwansyah kaitannya masalah lembaran atau contekan bila perlu diperinkan, ya, karena kita tidak semua, mohon maaf Pak Wan, mohon maaf, kita semua sebenarnya sudah siap, tetapi supaya tidak memikirkan kita memberikan diri kita sendiri, kita tidak memikirkan diri kita sendiri juga, kemungkinan dari Pak Sekjen nanti mungkin tinggal diberikan saja. Kalau memangnya tidak siap, yang sudah siap juga. Ya betul, karena print sudah disiapkan di ruang guru, di ruang wakil, tinggal diberi saja. Masa gitu-gitu kita prekenkan lah modelnya. Nah supaya sama persepsi kita, sama nanti penilaian kita sama anak, supaya kita tidak ngarang lah modelnya. Betul kita rukun Islam kita hafal, rukun iman kita hafal, tetapi mungkin ada di antara kita mungkin kita lupa. Nah mungkin tinggal di-print saja, tinggal ketik sedikit. Kalau memangnya Pak Sekjen keberatan, insya Allah saya siap sekarang untuk memberikan. Oke, itu saja dari yang Pak Wan. Osman. Sebenarnya menyambung dari Mami. Tahun yang kemarin itu saya juga menguji, cuman di bidang C ini, salah satunya di perkalian. Kami diberikan 3 paket di situ supaya mudah menanyakan ke siswa. Artinya 10 pertanyaan itu diacak perkalian itu supaya gampang kita tahu juga kuncinya. Karena kadang-kadang kita juga guru bahasa, jadi guru sini. Tapi setuju, kadang-kadang ya bingung juga kita gitu karena Ya, setuju. kalau bisa diperinkan yang perkalian itu teman-teman kalau bisa yang 3 paket itu. Ini usul saja sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Merwandi dulu sekali-kali baik jawab. Sampai ada atau beda. Insya Allah beda mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Humas yang sama-sama kita hormati, yang langsung saja kami dari pendamping. Ternyata kemarin mau dibubarkan, ternyata memang sangat berat sekali tugas pendamping.
Gara-gara si Ide nih, nantang-nantangin lah sengar. Nah, yang saya ada, ini saya kebetulan dapat kelompok 1. Yang kelompok 1 itu 3 penguji. Misalnya di antara yang 3 penguji itu, 1 yang tidak hadir, ini mohon maaf ini kita sebutkan, ada Pak Jakar, Yakin Zakia, kemudian Pak Ustadz Bayanan, dan Pak Ali SPP. Di antara 3 itu ada yang tidak hadir. Apakah kami selaku pendamping itu bebas menentukan di penguji itu kita berikan beban tambah lagi, misalnya 1 yang tidak hadir, ini misal, oke? Apakah kami bisa nggak mengatur untuk menambahkan tugas yang 2 itu seberbagi-bagi? Siap deh, mungkin. Saya sih curiga dia hadir sih dan ya. Tidak ada yang kami curigakan. Bisa ada yang tidak hadir di antara yang 3 itu. Apakah kami nanti bebas untuk menentukan? Karena 6 sih dari dia, kan terus disebut. Ya 6 kali sudah kelompok 2 itu. Ya, itu sih ada ini. Yang tanggung jawab juga si Ida ini. Iya, jelas dia yang jawab kali ini kayaknya Pak Usman, Pak Said, Pak Said ini. Ya itulah intinya begitulah. Di antara yang 6 itu atau yang 3 itu dari masing-masing kelompok itu ada yang tidak hadir. Oke. Ya mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada lagi Bapak Ibu? Pak Irwan dulu yang menjawab. Apa ada jawab Pak Irwan? Burung menjawab? Enggak, saya Kunci jawaban. kunci jawaban itu ya lupa dia. Yang dia siapkan kunci jawaban hanya kunut aja. Kunut aja. Tadi kemarin pesannya Pak Bayan, kunut mohon disiapkan katanya. Ya, yang susah ini Dan di makanya guru bahasa ada pernah lihat angka Pak. makanya ini. Permaci aja bisa jangan kalau permaci Angka kepeng langsung. kalau untuk permaci insya Allah bisa yang disediakan. Permaci saja tapi. Apa dia tahu siapa? Permaci itu kan sifat wajib, nama malaikat, nama rasul, nama perkalian. Nah, terus yang tak bisa apa? Itu. Biar diidentifikasi nih yang tak bisa itu nanti kita cari bantuan. Jadi paket C aman Pak Irwan. Rukun iman rukun Islam perlu Bapak Ibu? Oh iya semuanya lah ya. Oke, insya Allah siap sekretaris. Kemarin sudah yang siapa? Ayo nggak usah bingung. Oke. Tapi kan ada masukan supaya enggak yang terlalu kurang ajar kemarin itu memberikan. Itu kan saran guru fikih, bukan saran guru bahasa. Main-main doang. Enggak pada doang. Oke, siap. Siapa lagi tadi? Bu Nur. Jadi harus ada kunci. Sepakat baik. Sekedar doang. Hanya prosedurnya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Tiang kan tidak dimasukkan dalam kelompok ini, jadi tidak tahu tentang prosedur. Saya bagian A itu kan ada rukun Islam, rukun iman, dan wudhu itu. Apakah wudhu kita di satu tempat nih di ruangan ya? Di satu ruangan. Di tempat wudhu. Langsung di tempat wudhu. Ya, langsung tempat wudhu. Terus Disiapkan di situ kursi. kita tanya rukun iman rukun Islam. Ya, berdiri sebelum wudhu. Sebut dulu. Akan disiapkan kursi. Saya pikir di ruangannya wudhunya pakai wudhu. Ah, tadinya begitu. Tadinya begini kerannya kata Pak. Cuma takutnya kata Bapak ya, kadang-kadang beneran dia begini kan. Sehingga ada setuju di airnya disepakati kemarin kita harus wudhu di air. Langsung praktek. Nah, jangan sampai viral nanti. Tes kita wudhu pakai angin. Kayak di Mekah itu aja. Berarti kita yang bagian A itu di luar. Di area musola lah itu. Oh, iya. Akan disiapkan kursi nanti Bapak Ibu. Lalu satu orang satu keran. Jadi kata Pak D tadi supaya nggak berpindah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aman ya. Oke. Tidak ada lagi. Siap Pak. Nah, buka. Ini masalah di bagian format A itu nomor 1 itu Format kan Anda dia nggak tahu ya misalnya nggak pegang. Ya, sebut aja dulu. Di
di format A itu kan di nomor 1 itu di sini disebutkan niat berwudu saja, tidak ada doanya, doa setelah berwudu. Oh, doa setelah berwudu. Niat doa setelah wudu no, kan Pak. Setelah selesai wudu sunat itu. Gimana? Perlu doa wudu, Bapak Ibu? Kalau ada, tapi nggak bisa jadi nilai tak. Ya, khawatirnya gitu. Kalau ada, sekedar sebagai anu aja mungkin Bapak Ibu sekedar ditagih, tapi nggak bisa jadi penilaian. Paling enggak kan ini begini kemarin masukannya. Kalau nanti dalam praktek wudhu dan sholat ada yang keliru dari anak kita, bukan dibenarkan ketika melaksanakan, kan itu bagian penilaian. Nanti Bapak Ibu guru yang bertugas di 2 penilaian itu diminta keikhlasan untuk membenarkan setelah selesai. Oh tadi kamu ketika berwudu begini misalnya, ketika sholat tadi yang keliru ini tolong diperbaiki. Setelah selesai tapi setelah penilaian mau nilai itu dulu, jangan sampai di tengah jalan akan berubah. Nah termasuk tadi itu doa itu setelah tuntas ini kan bisa kita minta. Tapi sekali lagi karena ini kesepakatan di anak-anak juga doa tidak masuk ke penilaian. Tapi silahkan diminta aja supaya mereka juga tahu itu. Dan kalau seandainya tidak hafal boleh di bagian dari memberikan penguatan kepada anak, tapi bukan dari penilaian. Jadi sekali lagi kalau ada yang keliru di akhir nanti diinformasikan. Jangan dibiarkan keliru maksudnya ini. Ini saran dari guru fikih dan beberapa teman lain kemarin. Kalau ada yang keliru jangan dibiarkan keliru sampai mereka selesai ujian. Nanti selesai ujian dibenarkan. Gitu? Ada lagi? Bagian konsumsi ada masukkan? Konsumsi. Siap keluarin doang. Siap pulang doang. Harus ngobrol ngajetin Pak Rendor di konsumsi saling ngatur minta bagi tukar. Asal menu aja sebutkan. Nasi. Oke? Supaya dapat masukan nih kepada tim konsumsi. Apa namanya? MPD apa MPD? Makan pendidikan. Oh, ganti catering. Oh, cateringnya nggak ganti, barunya sama. Oh, beda. Ada lagi Bapak Ibu? Kami ada. Nah, apa yang nyamuk? Rukun dulu. Atau pihak yang paling mudi nih supaya tidak habis kertas. Nah totalnya tambah dengan praktiknya. Ini itu penting kan? Terpisah ya harusnya. Menurut bayangan dia sih rukun tersendiri, seperti rukun iman kan? Rukun tersendiri hafalannya, bacaan dan prakteknya tersendiri. Jadi begini, memang pemikiran yang juga sama tadi sebenarnya, tapi cuma karena ada rentannya cukup pakai itu. Rentan nilai per kolom itu 0 sampai 10. Jadi nanti di sana tempat kita bermain. Nah, jadi bisa pakai bermain di istilahnya prakteknya ternyata kurang sempurna. Berarti kolom 1 misalnya niatnya saya tidak pakai soli misalnya 9 misalnya. Ah, sudah prakteknya kan gitu. Misalnya bacaan sholat Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah ternyata tidak sempurna. Kita bermain di kalau nomor 4 berarti tidak sempurna 10. Berarti di sana kita akan ulangi di sana walaupun dia ada. Kalau niatnya benar, Fokus bagian sholat dulu, Bapak Ibu. Karena begini,
karena jarak antara Nilai rukun sama maksimal praktek tiap ada jarak. kelompok pada Nanti materi takutnya memori, mohon maaf kita menilai. Setiap Nah, ingat tadi kalau rukun ini kalau nilainya dia benar berapa? 100, Nggak bisa. kalau dia salah satu Coba, 90. Fokus dulu yang sholat. Tergantung kalau dia salah satu dua tergantung kebijakan. Tapi kalau Nah, betul usulan mungkin untuk hafalan rukun di samping nama. Tadi Pak Jadi bukan Iskandar dicentang. setelah total tinggal Bukan ini centang. ada tapi nilai nilai rukun. poin Makanya poin maksudnya setelah total. enggak nilai tapi poin. Kalau dia betul Wah, itu Pak. lepaskan poin. Buat itu dikurangi. Kalau dia salah ya Rukun minimal dengan takdirnya Siap. Enggak. Jadi begini, makanya tadi kan ini gabungan itu rukun, baca, sholat dan praktek. Jika sempurna dari apa yang dinyatakan itu 10 dapatnya. Tapi kalau ada yang kurang kan bisa 9, ada yang kurang bisa 8, ada yang kurang bisa 7. Ya, makanya begini dan saya, apakah rukun itu disebut Sama ya, atau tidak? dia nanya Tidak ada masalah atau tidak ada rekamannya yang bermain. Maka kami uji. mungkin saran mungkin Ya. Ini ini yang soal kan dulu fokus dulu. Tadi dulu Pak Pradhan. forward B. ini format atau kolomnya kurang. Kalau boleh saran itu tambahkan aja kolom di depan kolom 1 itu kan ada itu celah gitu. Ada celah di sana ditaruhkan kolom gitu supaya tidak memperbanyak print out. Nah, jadi kitalah penguji yang mensiasati, mungkin tambahkan kolom di depan itu supaya di belakang itu tetap nilai total. Artinya maksud untuk Pahlan ini tetap ada kolom untuk rukun Ya, sendiri. rukun sendiri. Usulan Pahlan tetap ada rukun. Ya. Mungkin tetap ada rukun. Tetap ada rukun juga. Ya, terus saya dah Pak Haji. Rukun. Mau ajak kemana? Tetap ada rukun. Oke, susulannya. Berarti kita buat ini juga kan perlu juga kan rukun wudu kan atau jadi satu ini. Iya, seharusnya betul. Rukun juga ini. Oke, skornya masalah skor ini. Iya sama. Rukun juga Ya kan sama. ini. Harus Ada di disebutkan. sini. Oh di sini. Bisa di sini. Rukun tadi tiga. Yang tiga itu apa? Rukunnya. Bacaannya. Cuman maksudnya gini, kan ini yang sementara yang ada ini kan satu paket dia ini 1 sampai 13. Cuma ada usulan kan rukun dikeluarkan dari itu gitu maksudnya. Rukun itu ada kolom tersendirinya. Ini yang disuruh Pak Pahlan, Pak Haji Majid. Mungkin itu supaya tersendiri dia kolomnya khusus itu. Ya. Jadi ada Pak Haji. Jadi kolom 13 ini justru kolom rukun. Kan 13 ini. Ya. Makanya Nah, makanya itu Bukan. 1, 2 sampai. Nah, sementara kan rukun itu ketika anak menjawab sebentar rukun buatkan tanpa sebenarnya benar juga usulan sebenarnya tanpa kita suruh anak itu menyebutkan rukun aja. Dari prakteknya aja bisa kita paham. Ada gitu rukun iman masih lebih penting apa rukun iman. Kalau ada yang kurang rukunnya kita kan berarti diskusi kan lagi kurang. apa kalau itu masalahnya. sebenarnya langsung aja dipilih. Makanya. Satu tidak usah 1, 2, 3, 4 itu ya. Ini sudah tidak apa-apa, sudah betul ya. Nanti Kan rukun ketika kan? anak itu rukun pertama dia betul jawabannya, niatnya ya udah berarti nilai sempurna. Kalau dia kurang ya Kan rukun ke-13 penting gitu. Hati ya supaya Bapak Ibu yang menguji belum hafal itu besok nggak ada apa. Jadi tetap Bapak Ibu
sekali lagi kan sudah kita sepakat lah ini, kita ada diskusikan lagi masalah apa yang ada di uji. Cuman di penilaian saya tadi Pak Siap tadi 13 itu adalah 13 rukun. Kalau semua rukun dihafal maka secara rukun udah aman kan gitu. Oke. Tinggal bacaannya dari yang 13 itu Aman tidak? aman apa enggak? Kalau aman udah 2 poin di aman. Prakteknya aman berarti 100 10 itu 130 gitu. Itulah yang membedakan anak yang bagus caranya. Ya, berarti tidak perlu ada kolom Pak Haji maksud ini. Gitu ya? Salah? Ya. Jadi misalnya kan kita bisa checklist kan. Rukun pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, 3 baca Fatihah, selanjutnya sampai 13 tertib ini 13 tertib. Atau begini, mungkin ada yang keberatan kayak begitu untuk memudahkan Bapak Ibu guru. Turutkan saja dengan ini, ada nggak yang keloncat dari yang 13 yang ada kan ini rukunnya gitu. Yang 13 ini, kalau ada keloncat ya sudah gitu. Ini ada rukunnya. Nah, itu dah rukunnya. Jadi kalau misalnya ada yang keloncat ya sudah. Nah, tinggal dikosongkan nanti di situ. Triknya bisa pakai strip, pakai apa, pokoknya intinya silakan Bapak Ibu guru menentukan. Jadi tidak perlu dibaca kolom berarti. Ya artinya supaya tidak membuat sekretaris stres, makanya saya. Hanya saja tadi usulannya buat Jakob terkait dengan poin, pemberian poin. Apakah rukun tadi 3 terus 3 rukun, 3 gerakan, 4 bacaan. Kalau itu kita Agak serahkan. bingung nanti. Kita serahkan aja. Pokoknya silakan sudah atur. Ya. Ya makanya yang penting dia 10 tempat kita sepakat. Intinya satu kolom itu maksimal 10. Nah itu yang kita sepakati. Nah, silakan nanti kalau rukun tidak bisa, tentu tidak bisa dapat 10 kan. Itu aja. Itu Bapak Ibu yang bagian sholat, ini aman, dia rukun 1 Berharap boleh. Berarti boleh kita kasih dia 100 ya. Boleh kalau dia betul. Kenapa Dewi ada pertanyaan? Kalau dia betul. Iya, apalagi ini kan Kelas 9 Oke, sampaikan. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. ceket-ceket kelas. Sebenarnya semua anak-anak ini per orang. Ya alhamdulillah, jadi dari awal sampai akhir kita sudah tinggal Pas dia kita mengamalkan itu ya mempersiapkan corak-corak diri ya. pada hari Sabtu. Kita mulai jam 8 sampai selesai. Jadi Jajan sekali. ya insya Allah Senin 2 kali. Berarti ini dia satu orang. Siap. Akhirnya insya Allah ada mendarat. Insya Allah sudah itu sudah tuntas kalau masalahnya itu, kalau masalah korupsi insya Allah sudah selesai. Jajang siang sampai siang. Terima apa adanya aja sudah nanti. Insya Allah nanti Bayangkan kita lelah ke toko lelah berniat ikhlas karena Dan hidup kita masa dan depannya. anak tidak boleh kita tegur kan nanti Mudah-mudahan mari kita sama-sama kita biarkan untuk dia mau betul ke pertemuan kita ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita dari pemerintah selaku ASN istilahnya gitu kan. Jadi mari kita juga sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Di format 1 Menara ketuanya silakan. Yang ajak kan sholat subuh aja kan ada anak kunutnya itu kecuali nanti kalau mau kita tanya niat baru semua sholat kita tanya silahkan lapas apa niat sholat zuhur, apa niat sholat maghrib, asar, sementara praktiknya misalnya subuh saja yang yang pendek membasuh telinga sebagai itu kan. kaki yang menjadi Oh iya, saya sarankan Pak. Siapa tahu anak itu lupa niat sholat zuhur, maghrib apa kan tidak semua sholat kita suruh praktik Apa namanya? yang pendek. Khusus untuk sholat. Oh, wudhu. Yang rukun wudhu, niat, membasuh kedua tangan, masukkan air ke tidak masuknya. Oh, yang warna hitam ini ya? Oh, ya, udah. Salah, nomor 8 itu bukan rukun, yang nomor 9 ya rukun. Ya, wudhu.